Center Pandemi Influenza merupakan suatu kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular influenza baru yang menjadi perhatian dunia internasional. Prinsip dan filosofi penanggulangannya sama seperti penanggulangan kebakaran, yaitu ketika apinya masih kecil dan masih terbatas, segera api tersebut kita padamkan agar tidak meluas dan merambah ke tempat lain. Kota Makassar merupakan kota dengan jaringan transportasi cepat dan pusat pertumbuhan perdagangan dan pembangunan di seluruh kawasan timur Indonesia. Sebagaimana kita kenal dalam sejarahnya, bagaimana kehandalan Finisi dan seluruh awaknya dalam menaklukkan gelombang samudera di dunia, maka diharapkan pembelajaran dari simulasi di kota Makassar ini dapat mewarisi keberanian dan kehandalan para pendahulu dalam menghadapi gelombang penyebaran pandemi influenza dan menjadi pusat pembelajaran bagi kawasan timur Indonesia. November, sebuah pagi yang cerah di Makassar. Semua berjalan seperti biasa. Sama halnya dengan Yunus, seorang warga RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih. Pria yang berusia 44 tahun ini baru saja pulang dari aktivitasnya sehari-hari. Pak, ini diminum dulu. Pak main berapa set tadi, Pak? 5 set tadi. Terlalu lama. Tidak ada yang berbeda. Yunus menghabiskan waktu bermain dengan anaknya. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Sebulan sebelumnya, di awal bulan Oktober, warga Kelurahan Kasih-Kasih Kota Makassar dikejutkan oleh kejadian matinya puluhan ayam secara mendadak. Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test oleh Dinas Peternakan Kota Makassar, hasil yang didapat ternyata positif flu burung pada unggas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar memberikan arahan kepada puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan untuk melakukan surveillance dan kewaspadaan kemungkinan adanya suspek flu burung pada manusia, serta kemungkinan adanya kelompok penderita pneumonia. November, Yunus yang mengalami demam dan batuk-batuk dibawa oleh kader Posyandu ke Puskesmas Kasih-Kasih. Sebelumnya, Yunus telah berobat ke sebuah klinik swasta dan didiagnosa menderita infeksi saluran pernafasan atas. Namun setelah sehari mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, Yunus belum juga sembuh. Bahkan, ia mengalami gejala sesak napas. Selain Yunus, kader juga menemukan gejala yang sama pada Bernard, tetangga Yunus, yang juga merupakan warga RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih. Hasil diagnosa sementara, Yunus dan Bernard didiagnosa suspek pneumonia. Dokter dan perawat memberikan obat oseltamivir sebagai dosis pertama. Situasi ini mengharuskan petugas puskesmas untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk merujuk kedua pasien suspek pneumonia ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Untuk mengantisipasi kasus, Rapat koordinasi tim segera dilakukan oleh Kepala Puskesmas Kasih-Kasih bersama petugas kelurahan, tokoh masyarakat dan kader untuk meningkatkan kewaspadaan,
melakukan pengamatan dan pencarian cepat terhadap kemungkinan munculnya kasus tambahan. Di hari yang sama, Rumah Sakit Grestelina menerima seorang pasien bernama Takin yang menderita sesak nafas. Takin juga bertempat tinggal di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih. Petugas triase menerima Takin untuk segera diperiksa. Hasilnya, dokter mencurigai Takin sebagai suspek pneumonia dan segera dibawa ke ruang observasi. Dokter melanjutkan pemeriksaan dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit paru. Sementara hasil laboratorium menunjukkan adanya penurunan jumlah sel darah putih atau leukopeni. Hasil foto ronsen torak memperlihatkan adanya gambaran pneumonia ringan. Hasil temuan ini segera dilaporkan dokter ke Direktur Rumah Sakit Grestelina dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Seorang pasien dengan suspek flu burung akan dirujuk ke Wahidin. Mohon disiapkan timnya di sana, Ibu. Kesiagaan Rumah Sakit Grestelina dalam menangani pasien suspek pneumonia merujuk Takin ke Rumah Sakit Dr. Wahidin untuk segera menjalani perawatan lanjutan. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan rumah sakit rujukan pasien flu burung di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota Makassar. Kedatangan 3 pasien suspek pneumonia sontak mengubah suasana rumah sakit. Pasien suspek flu burung dengan pneumonia dari Puskesmas Kasih-Kasih. Pasien diterima di ruang triase oleh petugas yang telah memakai APD lengkap dan segera dibawa ke ruang isolasi melalui jalan khusus yang telah disterilkan dari pasien umum guna mencegah penyebaran virus yang membahayakan ini. Di ruang isolasi, pasien kembali menjalani pemeriksaan lanjutan, ronsen torak, serta pemeriksaan laboratorium. Spesimen dari suspek pneumonia ini dikirim ke 3 tempat pemeriksaan laboratorium, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Lembaga Eijkman di Jakarta, dan Laboratorium Regional Flu Burung di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Tim dokter yang menangani suspek pertama ini segera melaporkan kasus yang terjadi kepada Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tetap segera dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, kemudian tetap lanjutkan pemantauan dan pengawasan pada lokasi tersebut. Kami akan segera mengirim tim TGC untuk melakukan investigasi pada lokasi tersebut. Setelah menerima laporan adanya kasus suspek pneumonia dari Puskesmas Kasih-Kasih dan Rumah Sakit Grestelina, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menurunkan tim gerak cepat untuk melakukan penyelidikan epidemiologi di Puskesmas, wilayah RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih, Rumah Sakit Grestelina, dan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keesokan harinya, dokter Puskesmas Kasih-Kasih menerima laporan bahwa salah satu perawat yang ikut memeriksa pasien Yunus dan Bernard mengalami demam dan tidak masuk kerja. Sebentar saya akan ke sana, saya akan bawa seorang perawat untuk memeriksa kita secara lebih lengkap. Dokter segera merujuk ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dan melaporkan hal ini ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tim gerak cepat terus melakukan penyelidikan. Mereka mengidentifikasi sinyal epidemiologi di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih, yakni adanya dugaan flu baru yang menular antar manusia.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar segera melaporkan kejadian ini ke Wali Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Atas dasar adanya dugaan penularan flu baru antar manusia, Departemen Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan memerintahkan tim verifikasi pusat untuk melakukan verifikasi gabungan dan penilaian cepat kesehatan di lapangan. Selain itu, tim juga memberitahukan temuan ini kepada perwakilan Badan Kesehatan Dunia di Indonesia. Tanpa membuang waktu, tim ini terjun ke lapangan, mendatangi satu persatu rumah warga, mendata, memeriksa, serta menelusuri tempat tinggal pasien-pasien yang kini sudah dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hasilnya sungguh mengejutkan. 3 kasus tambahan yang telah terdeteksi tidak pernah melakukan kontak dan tidak mempunyai hubungan darah dengan pasien-pasien sebelumnya. Bahkan, dalam 1 bulan terakhir tidak pernah kontak dengan unggas. Sementara itu, hasil laboratorium regional Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo menunjukkan PCR positif H5NX pada pasien Yunus, Bernard, Tatin, dan seorang perawat puskesmas Kasih-Kasih. Kami temukan dan keempat spesimen tersebut semuanya positif. Dalam waktu yang singkat, Rumah Sakit Dr. Wahidin melaporkan kejadian ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tim verifikasi gabungan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa telah dipastikan adanya sinyal epidemiologi, yaitu penyakit flu baru H5NX yang menular antar manusia di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih dan merekomendasi pernyataan kejadian luar biasa oleh Wali Kota serta penanggulangan seperlunya. Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Bambucini. Saat itu juga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama tim verifikasi gabungan segera melapor kepada Wali Kota Makassar. Informasi tersebut juga disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Departemen Kesehatan. Setelah rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Wali Kota Makassar menyatakan kejadian luar biasa influenza jenis baru yang menular antar manusia. Dengan setelah kita menyatakan kejadian luar biasa, maka saya minta kepada Pak Sekda dan Pak Asisten untuk kita mengaktifkan posko KLB kita. Posko KLB Influenza Kota Makassar segera diaktifkan setelah mendapatkan instruksi dari Wali Kota. Di saat yang bersamaan, pos lapangan KLB Influenza di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih juga dibentuk. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo kembali menerima laporan dari laboratorium regional bahwa 3 pasien yang masuk tanggal 9 November menunjukkan positif H5NX. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Keadaan di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih sudah tidak kondusif. Petugas surveillance kembali menemukan kasus tambahan. Bahwa dari hasil penyelidikan kami di lapangan ada 7 rumah yang kita akan karantina. Dan ini semuanya terletak di RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih. Pos lapangan KLB Influenza menurunkan subtim karantina rumah bersama petugas kepolisian memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana diberlakukannya karantina rumah selama kurang lebih 5 minggu, khususnya bagi warga yang anggota keluarganya terindikasi positif H5NX. Influenza baru itu berbahaya. Tim surveillance aktif melakukan tugasnya, membuat pemetaan khusus dan kontak untuk menentukan luas wilayah karantina sebagai antisipasi jika dalam perkembangannya diperlukan karantina wilayah. November, hasil pemeriksaan sequencing virus pada keempat pasien pertama di Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pusat dan Eijkman menunjukkan telah terjadi perubahan genetik virus atau mutasi virus.
Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan virologi, ditemukan adanya sumber penularan influenza antar manusia. Jenis influenza yang berasal dari mutasi virus flu burung sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal. Untuk menanggulangi dan mencegah meluasnya penularan, dengan ini saya instruksikan kepada Wali Kota Makassar untuk melaksanakan upaya penanggulangan bersama instansi terkait di wilayahnya dengan melakukan karantina penduduk, yaitu melarang masyarakat di RW 01 Kelurahan Kasih Kota Makassar keluar rumah dan melarang masyarakat lain untuk masuk ke wilayah tersebut kecuali petugas. Menteri Kesehatan melaporkan kejadian ini kepada Presiden Republik Indonesia serta berkonsultasi dengan Badan Kesehatan Dunia tentang terjadinya epicenter pandemi influenza. Penanggulangan epicenter pandemi influenza meliputi karantina wilayah, surveillance aktif, pengobatan pencegahan dan antiviral ke seluruh penduduk RW 01 Kelurahan Kasih, memastikan distribusi kebutuhan pokok, komunikasi risiko, serta pengawasan wilayah perbatasan karantina atau disebut juga dengan perimeter. Selain itu, kerjasama antar dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Perhubungan, Sosial, Dinas Kesehatan diaktifkan agar semua dapat berjalan berkesinambungan dan terarah. TNI dan Polri turut memberikan pengamanan dan memasang barikade, mengisolasi wilayah RW 01 Kelurahan Kasih. Karantina wilayah tidak hanya diterapkan di RW 01 saja, namun juga memasuki wilayah tempat usaha dan perkantoran yang berdekatan dengan Kelurahan Kasih. Salah satunya, kantor Bank Tabungan Negara yang terpaksa ditutup sementara. Selama masa karantina pun, kegiatan perbankan dan nasabah dialihkan ke kantor cabang terdekat lainnya. Bersamaan dengan pernyataan Menteri Kesehatan tentang epicenter pandemi influenza, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan menginstruksikan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar untuk melaksanakan screening lalu lintas orang dan barang di pelabuhan dan bandar udara. Puluhan calon penumpang yang hendak meninggalkan kota Makassar melalui pelabuhan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dan menjalani proses pemeriksaan screening. Petugas berjaga di berbagai sudut, mengamati satu persatu suhu tubuh calon penumpang pada layar monitor untuk mendeteksi potensi suspek baru yang dapat ditemukan di wilayah pelabuhan. Situasi mendadak menjadi memanas saat beberapa calon penumpang menolak untuk diperiksa. Emosi dan kemarahan pun sulit untuk dibendung ketika para calon penumpang merasa terganggu dengan adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pelabuhan. Namun, setelah petugas memberi penjelasan dengan sabar, para penumpang akhirnya bisa menerima dan bersedia untuk menjalani proses pemeriksaan. Bapak tidak diapa-apain, Pak. Iya, Ibu. Bagaimana dengan tiket saya ini? Situasi tidak terkendali begitu saja. Petugas kantor kesehatan pelabuhan menemukan 2 calon penumpang yang pernah berkunjung ke RW 01 Kelurahan Kasih pada tanggal 10 November. Ketika mereka harus masuk ke asrama karantina, situasi kembali memanas. Petugas terpaksa mengamankan keduanya untuk diperiksa lebih lanjut di asrama karantina.
Satu di antara mereka mengeluh demam dan sakit tenggorokan, sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karantina wilayah mengubah suasana di setiap sudut kelurahan Kasih-Kasih. Jalan-jalan yang biasanya dipadati beragam aktivitas warga tampak begitu sepi. Yang terlihat hanyalah wajah-wajah petugas yang hilir mudik mengunjungi rumah-rumah warga. Kelurahan Kasih-Kasih kembali dikejutkan tim surveillance ketika menemukan 6 kasus suspek tambahan yang merupakan kontak dengan kasus sebelumnya. Seorang pasien berusia 10 tahun yang bernama Gerald dengan diagnosa tifus menunjukkan gejala sesak nafas. Ronsen toraknya memberikan gambaran paru-paru pneumonia berat. Ia didiagnosa suspek H5NX. 6 tahun ke infeksi center karena suspek flu burung. Baik, kami akan menunggu evakuasi selanjutnya. Terima kasih. Petugas segera memindahkan ke ruang perawatan isolasi dan dilakukan pengambilan spesimen untuk laboratorium PCR. Hasil dari anamnesa menyatakan bahwa anak tersebut juga berasal dari RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih. Jumlah kasus yang terus bertambah menyebabkan Rumah Sakit Dr. Wahidin membutuhkan lebih banyak peralatan kesehatan. Desakan kebutuhan logistik warga di lapangan juga terus meningkat selama masa karantina. Pos lapangan dan Rumah Sakit Dr. Wahidin segera melapor ke Posko KLB Kota Makassar dalam mengupayakan bantuan logistik. Laporan diteruskan ke Posko Provinsi dan Posko Departemen Kesehatan. Pemerintah terus memaksimalkan penanggulangan melalui pengerahan sumber daya yang dimiliki, serta berkonsultasi dengan Badan Kesehatan Dunia untuk mengupayakan bantuan dari persediaan regional di Bangkok. November, Nabila yang masih berusia 9 tahun dan berasal dari bangsal yang sama dengan Gerald, serta seorang perawat yang pernah merawat kedua anak ini, mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. Hasil ronsen keduanya menunjukkan gambaran pneumonia berat. Setelah didiagnosis sebagai suspek H5NX, kedua pasien dipindahkan ke ruang isolasi untuk mendapatkan perawatan intensif. Siang itu di ruang isolasi, Yunus yang merupakan pasien pertama positif H5NX keadaannya semakin memburuk. Tim dokter ICU berjuang keras menyelamatkan Yunus, melakukan resusitasi dan mempersiapkan obat-obatan pendukung. Satu perawat siapkan, kita mungkin pasang sentral line. Ya, udah. Gimana? Fibrilasi siap di sini. Namun, Yunus mengalami kegagalan nafas. Pria yang berasal dari Kelurahan Kasih-Kasih ini akhirnya meninggal dunia. Tim disaster Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo kembali mendapatkan laporan adanya tambahan kasus yang akan segera dirujuk. Terbatasnya kapasitas ruang isolasi mendesak dibangunnya rumah sakit lapangan untuk mengantisipasi jumlah pasien yang terus meningkat. Angka kasus suspek di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih pun terus merangkak naik. 5 kasus tambahan kembali ditemukan pada saat surveillance aktif. 15 November, Direktur Rumah Sakit Dr. Wahidin menerima laporan dari laboratorium regional
bahwa hasil PCR pasien Nabila dan seorang perawat yang sebelumnya didiagnosis suspek menunjukkan hasil positif H5N8. Rapat darurat dengan tim disaster rumah sakit segera digelar. Pasien bertambah harus diantisipasi kemungkinan Tim komunikasi resiko segera mengumumkan karantina rumah sakit kepada seluruh pengunjung dan petugas. Rumah sakit Dr. Wahidin ditutup sementara untuk umum karena berada dalam status darurat. Tindakan pengisolasian rumah sakit Dr. Wahidin seketika membuat pengunjung bersitegang dengan petugas yang mengamankan pintu keluar masuk rumah sakit. November. Tidak ada yang menduga sebelumnya. Virus terus menyebar. Posko KLB Influenza Kota Makassar dikejutkan oleh laporan dari Puskesmas Bontomakio bahwa di Kelurahan Bontomakio RW 2 yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kasih-Kasih ditemukan satu kasus baru suspek influenza yang bernama Abdul Rahim. Posko KLB Influenza Kota Makassar segera memerintahkan tim gerak cepat untuk melakukan penyelidikan epidemiologi di RW 02 Kelurahan Bontomakio. Hasil penyelidikan tim gerak cepat, Abdul Rahim tertular dari anaknya yang dirawat di Bangsal Anak, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tim gerak cepat kembali menemukan 2 kasus tambahan yang keduanya merupakan tetangga pasien pertama di Kelurahan Bontomakio. Perluasan penularan influenza dari RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih ke RW 02 Kelurahan Bontomakio telah terjadi dengan begitu cepat. Saat itu juga, tim gerak cepat segera memberikan rekomendasi kepada Posko KLB Kota tentang perlunya perluasan wilayah karantina di RW 02 Kelurahan Bontomakio. 17 November. Hasil pemeriksaan laboratorium PCR menunjukkan positif H5N8 terhadap ketiga pasien yang berasal dari Kelurahan Bontomakio. Di saat yang bersamaan, seorang lagi pasien yang berada di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Wahidin meninggal dunia. Dengan ini, saya Wali Kota Makassar menyatakan bahwa wilayah penanggulangan epicenter pandemi influenza diperluas di RT 01 RW 02, Kelurahan Bontomakio, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. 18 November. Pos lapangan KLB Influenza menindaklanjuti perintah dari Wali Kota untuk melaksanakan perluasan karantina wilayah. Tim surveillance aktif mengidentifikasi kembali 9 orang yang berasal dari Kelurahan Bontomakio memiliki kasus suspek dengan gejala panas dan batuk. Waktu terus berjalan. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo kembali dikejutkan kematian seorang pasien yang berada di ruang isolasi. Pemulasaran jenazah langsung dilakukan tanpa menghadirkan keluarga pasien. Karantina wilayah di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih masih dalam pengamanan yang ketat dari kepolisian dan TNI. Seorang warga berusia 75 tahun meninggal mendadak karena serangan jantung. Beberapa warga dan keluarga yang ingin mengiringi proses pemakaman di luar wilayah karantina seketika dihentikan oleh petugas. Situasi menjadi tak terkendali ketika pihak keluarga berusaha untuk ikut melanjutkan proses pemakaman yang berada di luar wilayah karantina. Setelah disterilkan oleh petugas disinfektan, jenazah pun dipindahkan oleh petugas untuk dimakamkan tanpa mengikutsertakan pihak keluarga menggunakan mobil ambulans yang telah siap di luar perbatasan wilayah karantina.
Kiriman bantuan logistik dari Departemen Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia tiba di Bandar Udara Hasanuddin, Makassar. Penanggung jawab logistik dan Dinas Kesehatan Posko Provinsi mempercepat prosedur pengeluaran barang untuk segera dikirim ke Rumah Sakit Dr. Wahidin, Kelurahan Kasih-Kasih, dan Bontomakio. Desember, surveillance aktif terus dilakukan. Pos lapangan terus melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di kedua kelurahan ke posko KLB Kota. Dari kasus terakhir, tidak ada lagi kasus tambahan. Surveillance merekomendasikan karantina wilayah bisa dibuka. Penanggulangan telah berhasil dilakukan. Hasil rapat tim surveillance di posko KLB Kota memberi rekomendasi kepada wali kota bahwa penanggulangan epicenter pandemi influenza telah selesai dan tetap dilakukan intensifikasi surveillance. Menanggapi laporan tentang hal ini, Menteri Kesehatan segera mengeluarkan pernyataan. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan tim surveillance di Kelurahan Kasih-Kasih dan Bontomakio, Kota Makassar, sejak 2 minggu setelah kasus terakhir ditemukan, tidak ditemukan lagi kasus baru dan semua kasus kontak tidak menunjukkan gejala. Dengan perkembangan tersebut, maka dengan ini saya nyatakan penanggulangan epicenter pandemi influenza di Kelurahan Kasih-Kasih dan Bontomakio, Kota Makassar telah dapat ditanggulangi. Selanjutnya, proses karantina dapat diakhiri. Wali Kota dan seluruh jajaran kesehatan di Kota Makassar untuk tetap melakukan kewaspadaan dengan tetap melakukan intensifikasi surveillance secara terus-menerus. Penanggulangan epicenter pandemi influenza telah selesai. Wali Kota Makassar pun mengumumkan bahwa karantina wilayah di RW 01 Kelurahan Kasih-Kasih dan RW 02 Kelurahan Bontomakio telah dibuka. Semua warga bernafas lega. Kepenatan dan kegelisahan yang dirasakan selama masa karantina telah berakhir. Senyum bahagia, rasa syukur menghiasi setiap wajah warga Kelurahan Kasih-Kasih dan Bontomakio untuk kembali menjalani kehidupan kesehariannya.